Bagaimana jika karakter paling penting dalam kisah God of War ternyata bukan Kratos atau Atreus, bahkan bukan Odin atau Thor, melainkan seorang wanita yang hampir tidak pernah kita mainkan selama bertahun-tahun, Lo Fei, atau yang dikenal sebagai Faye. Sosok yang kematiannya memulai perjalanan God of War 2018 dan ternyata diam-diam menjadi dalang di balik hampir seluruh peristiwa yang terjadi dalam saga Nordik. Kini, Santa Monica Studio akhirnya menempatkan Lo Fei sebagai protagonis utama dalam game terbaru mereka, God of War Lo Fei. Lalu, siapa sebenarnya Lo Fei? Mengapa Odin begitu takut kepadanya? Bagaimana ia bisa bertarung melawan Thor dan bahkan mendapatkan rasa hormat dari Kratos? Dan mengapa kematiannya justru menjadi awal dari cerita yang lebih besar? Mari kita bahas semuanya secara lengkap. Siapa itu Lo Fei? Lo Fei adalah nama asli dari Faye, istri Kratos dan ibu dari Atreus. Ia merupakan seorang Jotun atau raksasa dari Jotunheim yang menyembunyikan identitas aslinya selama bertahun-tahun. Dalam dunia God of War, ia dikenal dengan julukan Lo Fei the Just atau Lo Fei Sang Adil. Selama God of War 2018, pemain hanya mengenalnya sebagai sosok yang telah meninggal dunia. Namun, seiring perjalanan cerita, kita mulai mengetahui bahwa Faye bukanlah wanita biasa. Menurut Mimir, Lo Fei adalah pahlawan besar bangsa raksasa yang selalu membantu mereka yang lemah dan menentang kejahatan para dewa Aesir, terutama Odin. Bahkan sebelum bertemu Kratos, namanya sudah menjadi legenda di seluruh Nine Realms. Pertemuan dengan Kratos. Salah satu fakta paling menarik adalah bagaimana Lo Fei dan Kratos pertama kali bertemu. Menurut berbagai informasi lore yang terungkap dalam God of War Ragnarok, keduanya sempat bertarung ketika pertama kali berjumpa. Kratos sendiri mengakui bahwa Faye adalah petarung yang luar biasa dan bertarung dengan keindahan yang jarang ia lihat. Bahkan Faye pernah mengatakan bahwa dalam pertemuan pertama mereka hampir saling memenggal kepala satu sama lain. Namun setelah pertarungan tersebut, keduanya menemukan kesamaan. Mereka sama-sama lelah dengan peperangan, sama-sama kehilangan keluarga, dan sama-sama mencari kedamaian. Dari situlah hubungan mereka berkembang hingga akhirnya menikah dan memiliki seorang anak bernama Atreus. Mengapa Odin takut pada Lo Fei? Odin memiliki obsesi besar terhadap masa depan. Ia ingin mengendalikan Ragnarok dan menghindari kematiannya sendiri. Masalahnya, Lo Fei memiliki kemampuan yang sangat langka, kemampuan melihat takdir. Ia mengetahui banyak peristiwa yang bahkan belum terjadi. Karena itulah, ia bekerja sama dengan Tyr untuk melindungi bangsa raksasa dari pembantaian yang dilakukan Thor atas perintah Odin. Banyak mural dan ramalan yang ditemukan Kratos dan Atreus selama perjalanan mereka sebenarnya telah disiapkan oleh Faye jauh sebelum peristiwa God of War 2018 dimulai. Dengan kata lain, perjalanan Kratos dan Atreus bukanlah kebetulan. Lo Fei telah merencanakannya sejak lama. Pertarungan melawan Thor. Salah satu misteri terbesar dalam saga Nordik adalah pertarungan antara Lo Fei bersama Thor. Mimir menjelaskan bahwa Thor sangat ingin menemukan Lo Fei karena reputasinya sebagai pejuang hebat. Ketika akhirnya mereka bertarung, pertempuran itu begitu dahsyat hingga menjadi legenda. Yang membuat fakta ini luar biasa adalah Thor merupakan salah satu makhluk terkuat di seluruh dunia God of War. Ia telah membantai banyak raksasa. Ia memegang Mjolnir atau palu petir palu yang sangat besar. Dan bahkan Kratos mengalami kesulitan saat melawannya. Namun, Lo Fei mampu memberikan pertarungan yang layak bagi Thor. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatannya jauh berada di atas kebanyakan Jotun lainnya. Mengapa kematian Faye sangat penting untuk jalan cerita God of War ini? Kematian Faye bukanlah akhir dari kisahnya. Justru, di sanalah semuanya dimulai. Permintaan terakhirnya membawa Kratos dan Atreus keluar dari kehidupan yang tenang.
membuka rahasia para giant, mempertemukan mereka dengan para dewa Aesir, hingga akhirnya memicu Ragnarok. Faye mungkin telah tiada, tetapi seluruh saga Norse God of War berjalan di atas jejak yang ia tinggalkan. Dengan kata lain, kematian Laufey atau Faye adalah pemicu utama seluruh cerita saga Norse dalam God of War. Tanpa kematiannya, hampir semua peristiwa dalam God of War dan God of War Ragnarok kemungkinan tidak akan terjadi. Sebelum Faye meninggal, hubungan Kratos dan Atreus sebenarnya tidak terlalu dekat. Faye adalah penghubung utama di keluarga mereka. Setelah kematiannya, Kratos terpaksa mengambil peran yang selama ini banyak dijalankan Faye. Selama perjalanan, keduanya belajar saling memahami, mempercayai, dan akhirnya membangun hubungan ayah dan anak yang kuat. Secara emosional, seluruh perkembangan karakter mereka lahir dari kehilangan tersebut. Faye selama ini bukan sekadar istri Kratos atau ibu Atreus. Ia adalah arsitek utama saga Norse. Dialah yang memulai perjalanan God of War 2018, membentuk karakter Kratos menjadi sosok yang lebih baik, melindungi para giant, serta mengarahkan Loki menuju takdirnya. Yang dimaksud Loki di sini adalah Atreus. Kata Loki berasal dari mitologi Nordik yang artinya kelicikan, penuh tipu daya, pembuat onar, dan bahkan membawa kehancuran. Tapi kata Loki itu sendiri memiliki beberapa makna tergantung pada konteksnya. Yang dimaksud Loki di sini adalah sang pembawa akhir, yang dimana karakter Loki yang disandang oleh Atreus diperkuat oleh kemampuannya yang bisa berbicara dengan hewan, menguasai berbagai bahasa kuno, memiliki sihir ilusi, serta kemampuan berubah wujud menjadi serigala dan beruang. Kematian Faye sangat membuka jalan Ragnarok. Dalam versi mitologi God of War, banyak ramalan yang berubah karena tindakan Kratos, Atreus, dan Faye. Dengan kata lain, kematian Faye adalah peristiwa yang menggerakkan seluruh rangkaian takdir dunia Nordik. Hal yang paling penting bukanlah sekadar Faye meninggal, melainkan ia memilih bagaimana kematiannya akan digunakan. Faye tahu keluarganya akan menghadapi masa depan yang sulit. Namun, daripada mencoba menghindarinya, ia meninggalkan petunjuk yang memungkinkan Kratos dan Atreus menentukan nasib mereka sendiri. Tema utama saga Norse bukan tentang takdir yang harus diterima, tetapi tentang keberanian untuk mengubah takdir. Dan Faye adalah orang pertama yang mendorong perubahan itu. Karena itulah, meskipun hanya muncul sedikit secara langsung, Faye bisa dibilang merupakan karakter paling berpengaruh dalam seluruh cerita God of War. Hampir setiap peristiwa penting dalam dua game tersebut terjadi sebagai konsekuensi dari keputusan yang ia buat sebelum meninggal. Melalui God of War Laufey, Santa Monica Studio akhirnya memberikan kesempatan kepada pemain untuk melihat dunia dari sudut pandang karakter yang selama ini menjadi jantung tersembunyi dari seluruh cerita God of War modern. Dengan latar Everyone, yaitu konsep terbesar yang diperkenalkan game ini, atau dengan kata lain, Everyone itu menjadi tempat bertemunya berbagai mitologi dalam satu alam eksistensi, kemudian menjadi protagonis baru dan fokus pada Faye. Game ini berpotensi menjadi babak baru terbesar dalam sejarah franchise God of War. Kesimpulan penting yang dapat kita petik dari game ini adalah Faye mengajarkan bahwa terkadang karakter yang paling berpengaruh bukanlah yang paling sering muncul, melainkan yang meninggalkan warisan terbesar. Kematian Faye memang menjadi awal dari sebuah kehilangan, tetapi pada saat yang sama juga menjadi awal dari petualangan, perubahan, dan harapan yang akan menentukan nasib seluruh dunia. Dan mungkin itulah alasan mengapa hingga akhir saga Norse, Faye tetap menjadi salah satu karakter terpenting dalam God of War. Karena tanpa dirinya, tidak akan ada perjalanan Kratos dan Atreus, tidak akan ada Loki, dan mungkin tidak akan pernah ada Ragnarok. Justru karena kematiannya, kisah terbesar dalam God of War akhirnya bisa dimulai. Oke guys, jika kalian ada masukan atau ingin menanggapi tentang breakdown ini, boleh langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa di like, subscribe, komen, share, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Oke lah, ini Gaming pamit terlebih dahulu. Salam gamer dan sampai jumpa.
demon? What am I? It's time for me to